Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya. Selamat datang saya sampaikan ya, Bapak Ibu semua di acara di kegiatan pelatihan pelatihan pendamping proses produk halal ya UIN yang ke-6. Ya, baik Bapak Ibu, patut saya juga sampaikan ya. Saya sampaikan kami UIN Malang, kami Halal Center UIN Malang ya. Ini di kami ini saya juga memperkenalkan tentang Halal Center ya, Halal Center di UIN Malang. Di Halal Center UIN Malang ini kami ada LP3H yang nantinya menjadi koordinator dari Bapak Ibu pendamping, calon pendamping. Jadi kami di sini sudah lebih ada 1.900 pendamping dari Bapak Ibu. Untuk saat ini 2025 ini memang kemarin itu kami sangat bertekad ya, bertekad karena kuota sehati begitu besar. Kami bertekad untuk 2025 ini hingga mencetak 1.000 pendamping. Padahal kami sebelumnya, sebelum 1.000 pendamping itu kami sudah ada 1.900 pendamping. Kenapa? Kita ingin bersama-sama, berbarengan bersama menjadi di kami ini dinamai, di kami ini bukan hanya di UIN Malang, tetapi di seluruh Indonesia dinamakan adalah Satria Halal. Ada istilah begitu ya, Satria Halal, yaitu bersama-sama, berjamaah bersama-sama untuk berjuang membangun ekosistem halal di Indonesia. Itu yang ingin kami ajak di Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, pada pelatihan kali ini ya sudah ada tertulis yang keenam untuk 2025. Ya. Jadi kami memang kemarin agak hampir kepinginnya itu kemarin sampai tiap bulan kami mengadakan pelatihan. Ya, tetapi mohon doanya untuk bisa ini juga tercapai supaya produk-produk di Indonesia bisa semuanya halal karena 2026 menanda itu ada disampaikan yang menjadi mandatori halal bahwa di 2026 semua produk Indonesia harus bersertifikat halal dan ketika itu sudah menjadi kewajiban atau mandatori dari pemerintah maka jika tidak bersertifikat halal padahal itu produknya halal alias bukan yang memang non halal, kalau non halal memang harus dicantumkan non halal, tapi memang produk tersebut adalah halal itu tetapi tidak bersertifikat halal kemarin disampaikan oleh BPJPH maka dinamakan produk yang ilegal. Jadi atas mandatori itu, atas kewajiban itu pula, maka menjadi agak sibuk, menjadi pentinglah pendamping halal. Pada pagi hari ini saya juga coba saya sapa itu ada para penyuluh yang kami kemarin sudah undang ya untuk perwakilan-perwakilan dari penyuluh agama Islam dari berbagai kota. Ada di Jawa Timur ini dari Bojonegoro. Hadir nggih? Bojonegoro. Ada dari Lamongan, dari penyuluh agama Islam dari Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Sidoarjo, Lumajang. Alhamdulillah. Situbondo, Bondowoso, Nganjuk. Ini yang kemarin kami juga bersurat ke Kemenak masing-masing untuk mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti pelatihan pendamping di kami. Bapak Ibu sekalian, di kami ini ada yang tadi saya sebutkan LP3H, yaitu koordinator untuk para pendamping. Kami juga ada LPH, ya, tetapi memang terpisah dari Halal Center UIN Malang. Ada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, itu untuk sertifikat untuk produk yang reguler, artinya yang berbayar, dan itu untuk UMKM yang bukan UMKM, yang besar, ya.
untuk pelaku usaha yang besar itu kami juga ada di UIN Malang ini. Dan berikutnya kami juga ada lembaga pelatihan kerja halal. Jadi LPK kami ini adalah mencetak juleha. Ya, kami ingin sekaligus mempromosikan kegiatan-kegiatan kami. Itu ada juleha, juru sembelih halal. Pelatihannya direncanakan Oktober ini. Jadi kami insya Allah nanti di grup akan juga share ya flyernya. Monggo Bapak Ibu mungkin dari berbagai kota misalnya untuk tapi kalau juleha harus offline. Jadi harus datang ke Kota Malang nantinya. Nih. Tuh. Kemudian yang online berikutnya adalah penyelia. Penyelia yang apa juga ada penyelia untuk program MBG juga ada kami laksanakan. Penyelia dengan biaya 700, kemudian ada 1.600, ada 1.600, 1.600 nih. 700.000 ada, kemudian 1.600.000 ada, kemudian ada yang berukom sehingga biayanya 3,6 juta juga ada. Penyelia-penyelia ini untuk kelas industri besar. Ya. Nah, itu di kami juga mengadakan Oktober ini kami ada. Kami berharap Bapak Ibu semua follow IG kami sehingga kegiatan-kegiatan kami, informasi-informasi dari kami penting lainnya juga Bapak Ibu tidak ketinggalan. Nah, selamat datang. Nanti Bapak Ibu selanjutnya setelah pelatihan ini akan ada mentor ya. Insya Allah akan ada mentor. Kali ini mentor yang kami hadirkan nantinya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semangat dan anteng ya di depan layar untuk mengikuti, menyimak dengan peraturan nanti yang akan disampaikan, bisa mengikuti dengan baik dan semuanya bisa lulus. Harapannya apa sih Bapak Ibu? Amin. Amin. Oke. Nah, harapannya apa? Jangan sampai misalnya pernah kami ini mengeluarkan peserta karena misalnya ya sambil menyimak begini ini tidur-tiduran. Ya, kelihatan banget sedang tidur-tiduran. Nah, ini apa sih Bapak Ibu? Ya, kalau memang capek berbaring sebentar ya oke lah ya. Tetapi tidak kemudian sepanjang waktu tidur-tiduran. Nanti khawatirnya apa? Tidak paham. Ketika tidak paham kemudian ketika di lapangan menjadi salah-salah dan itu akan mengganggu proses kan gitu ya. Nah, itu intinya nanti ketika sudah menjadi pendamping halal kami kan menjadi perwakilan kami ke daerah-daerah kan gitu nggih, ke masyarakat luas. Jangan sampai membawa nama UIN kemudian ada yang salah-salah yang fatal. Nah, itu yang kami tidak inginkan. Sehingga kenapa sih harus on cam? Kenapa sih harus menyimak? Kenapa sih harus absen? Dan ada prepun postes termasuk tugas. Nah, ini kami harap tidak kemudian menjadi memberatkan karena tugas ini adalah berupa praktek yang menjadi tolok ukur Bapak Ibu itu berhasil dalam mendampingi kan gitu nggih. Nah, besar harapan kami kita bersama-sama semuanya saling membantu, saling support ya. Bapak Ibu kemana-mana nantinya misalnya menembusi ke dinas, menembusi ke misalnya yang ada kemarin-kemarin itu ke bank, misalnya untuk program halal, pendampingan menjadi pendamping sertifikat halal, nantinya pun kami sediakan sebagai surat pengantar dari kami. Artinya setelah pelatihan ini Bapak Ibu benar-benar menjadi perwakilan dari Halal Center UIN Malang membawa nama besar UIN Malang. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita bermitra dengan baik, saling menyemangati, saling menguntungkan, begitu nggih? Dan mudah-mudahan niatan yang baik kita ini ya diparingi kemudahan kelancaran. Amin. Nggih. Amin. Ya Rabbal Iya. Alamin. Ya Nanti Rabbal panjang Alamin. lebarnya di materi yang juga ada di saya. Nanti saya memberikan materi. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kepercayaannya. Sekali lagi, mudah-mudahan setia selalu dengan Halal Center UIN Malang. Tidak berpindah-pindah ya Bapak Ibu. Nanti mentornya itu kami sudah undang mentor yang sudah handal ya, yang sudah mendampingi, berpengalaman mendampingi ratusan itu memang para pendamping handal yang meskipun itu bukan bukan pegawai di UIN, tetapi mereka sudah bermitra dengan kami, sudah bekerja sama dengan kami dengan baik, itu kami jadikan, kami undang sebagai mentor nantinya yang mendampingi Bapak Ibu sampai Bapak Ibu benar-benar bisa.
Ngoten nggih. Eh, dengan ini tadi sampun ada napa dibuka dengan bacaan basmalah. Oh, kita napa niki. Kita nyatakan, saya nyatakan tadi sampun basmalahnya di depan ya, yang tadi dengan oleh MC ya. Oke, dengan begini mudah-mudahan bersemangat sampai esok hari ya. Kemudian sampai nanti prakteknya beneran jadi sudah 2 hari ini sudah membidik nih, sudah ada yang dibidik ini loh yang nanti saya akan dampingi salah satu entah saudara, entah tetangga, nanti kan itu dipakai praktek supaya benar-benar bisa. Ngoten. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Eni Yulianti selaku Ketua Halal Center UIN Maulana Malik Malang. Memasuki acara berikutnya yaitu doa pembuka yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Nuruddin, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya off cam karena terkendala di teknis sebentar. Sebenarnya ya acara ini sudah dibuka dengan pembacaan basmalah dan itu sebenarnya sudah cukup untuk mengawali kegiatan kita. Kan tetapi mungkin pembukaan ini semoga dengan doa pembuka ini ya Bapak Ibu semuanya diberikan kelancaran berkat di hari Jumat ini. Kebetulan kami setiap mengadakan kegiatan di hari Jumat, semoga diberikan keberkahan, kelancaran dan sampai Bapak Ibu nantinya dinyatakan lulus dan juga sampai Bapak Ibu mendampingi ribuan misalkan di wilayah. Mari kita صلى على سيدنا وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا يا الله حلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بفضلك عمن سواك اللهم اجعلنا ممن حرم حراما وحلل حلالا ولا تجعلنا ممن حرم حلالا وحلل حراما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Nuruddin. Memasuki acara berikutnya yaitu memasuki acara inti. Sebelum masuk pada acara inti, maka akan dibacakan dulu tata tertib pelatihan yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Ayu. Kepada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ibu Eni Yulianti MSI. Yang kami hormati segenap pengurus Halal Center, terutama Divisi Pusat Pendampingan Prosedur Halal. Yang kami hormati Bapak Ibu calon pendamping PPH insya Allah jika Bapak Ibu nanti dinyatakan lulus, yang kami banggakan. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini sebelum acara pelatihan dimulai akan saya bacakan beberapa ketentuan yang harus Bapak Ibu ikuti agar pelatihan ini berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu semuanya nanti dinyatakan lulus dan mendapatkan nomor register sebagai pendamping PPH di bawah Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik Bapak Ibu, ini teknis pelatihan pendamping PPH. Yang pertama adalah peserta hadir 15 menit sebelum pelatihan dimulai.
Link Zoom sudah dibagikan ya Bapak Ibu di WA grup di grup rekrutmen. Kemudian kedua, Bapak Ibu nanti di Zoom-nya namanya akun Zoom-nya menggunakan format nama kota, kemudian nama panjangnya. Contoh misalnya Bapak Ibu dari Malang gitu ya. Kemudian underscore dikasih nama Bapak Ibu. Ya, Malang underscore Lailatul. Itu misalnya kalau dari Malang, kalau Bapak Ibu dari Bojonegoro diganti Bojonegoro dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan pelatihan berlangsung, kecuali bila diizinkan pemateri saat mengajukan pertanyaan ya Bapak Ibu, biar tidak ramai. Bapak Ibu nanti dimohon untuk mematikan mikrofonnya, terus kemudian saat tanya jawab Bapak Ibu boleh mengaktifkan kembali mikrofonnya. Kemudian yang keempat, selama mengikuti pelatihan, peserta mengaktifkan kamera on cam dan menggunakan background Zoom yang sudah disediakan panitia di WA Group ya Bapak Ibu, itu dipakai. Nanti kan Bapak Ibu soalnya saat kehadiran akan mengisi presensi yang dibuktikan dengan Bapak Ibu screenshot telah menghadiri kegiatan Zoom gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan menggunakan background Zoom. Kemudian peserta wajib mengikuti evaluasi melalui link yang akan diberikan melalui grup WA. Jadi nanti beberapa materi pelatihan ada evaluasinya ya Bapak Ibu, yang itu sudah dari ketentuan BPJPH, kurikulumnya juga dari BPJPH. Nanti setiap materi itu nanti akan ada evaluasi materi yang harus Bapak Ibu kerjakan. Nanti Google Form-nya akan dibagikan di grup. Kemudian seluruh peserta wajib menerapkan kedisiplinan, kejujuran, etika berkomunikasi, dan menjaga tata tertib selama pelatihan. Nah, kemudian ini yang penting Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, persyaratan kelulusan peserta, kehadiran minimal 80%, kemudian nilai kelulusan atau evaluasi minimal 60 ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan tugas simulasi pendampingan ke pelaku usaha. Nah, ini juga poin penting Bapak Ibu. Jadi selain Bapak Ibu mengerjakan evaluasi, Bapak Ibu nanti di akhir setelah besok pelatihan di jam 12 ya Bapak Ibu, Bapak Ibu ada kewajiban mendampingi pelaku usaha, minimal satu pelaku usaha. Nah, nanti Bapak Ibu sampai bisa menginput data dari di isi halal ya Bapak Ibu ya, menginput data di isi halal. Nanti jangan khawatir bagaimana cara menginput dan sebagainya, nanti akan diajari di hari kedua ya Bapak Ibu ya. Dan nanti juga mungkin Bapak Ibu akan dipaksa bisa mendaftarkan NIP di OSS. Besok juga akan diajari bagaimana cara mendaftarkan nomor induk berusaha di OSS, karena rata-rata pelaku usaha di lapangan itu belum punya NIP, sehingga kita harus membantu, bukan harus ya, artinya kita punya beban moral untuk membantu mereka membuatkan nomor induk berusaha, karena salah satu persyaratan mengajukan sertifikat halal itu harus memiliki nomor induk berusaha. Nah, tapi jangan khawatir, besok akan apa namanya, akan diajari bagaimana cara mendaftarkan nomor induk berusaha di OSS, dan semuanya gratis ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian peserta yang belum masuk ke grup WA dapat menghubungi panitia ya Bapak Ibu ya, untuk masuk di WA grup, karena nanti segala informasi akan dicantumkan di situ. Nah, terkait pelaku usahanya harus bagaimana, itu nanti Bapak Ibu di siang hari akan disampaikan terkait jenis produk yang bisa mengikuti program Sehati ya, yang sertifikat halal gratis gitu ya. Nanti ada ketentuannya, karena memang untuk safety clear ini hanya terkhusus untuk pelaku usaha produk makanan dan minuman saja. Itu pun juga tertentu, tidak semuanya. Itu ada batas-batasannya, nanti akan disampaikan di materi di siang hari ya Bapak Ibu ya. Nanti jadi setelah nanti materi disampaikan, Bapak Ibu bisa mengancang-ancang pelaku usaha yang nanti akan dibuat praktek gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu mungkin terkait teknis pelatihan pendamping PPH. Barangkali Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan sebelum acara pelatihan dimulai. Masih ini Bu Nayir, masih banyak yang belum merinim. Tanya Bu. Oke, silakan Bapak. Bentar. Oke.
Bapak Ibu yang belum di-rename silakan di-rename ya Bapak Ibu ya. Nama Tanya kota, Bu, nama. untuk ini kan hari Jumat bagi kami yang laki-laki nanti kan kalau di sini ya, kalau di sini itu kan jam 11 20-an itu sudah ini sudah azan, Oke. sudah ini gimana Bu itu Bu? Nanti insya Allah jam 11 sudah berakhir Pak. Jam 11 sudah berakhir. Saya tadi disebutkan sampai jam 12, jadi kan kemungkinan nggak usah ngikut sampai selesai. Oh, oke. Insya Allah jam 11 sudah berakhir. Nanti akan kembali lagi ke Zoom di jam 1 siang. Itu ya Pak ya. Oke, baik. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu izin bertanya. Saya ingin bertanya, Bu. Oke. Silakan Bu Titin. Eh, Bu, ini kan gini, untuk saya kan ini juga UMKM juga. Cuma Ya. untuk produk halal, untuk apa halal, saya kan belum mempunyai juga. Apakah bisa mengikuti acara ini, Bu? Boleh, boleh. Jadi nanti Ibu sebagai eh, bis, apa nama produknya kan belum disertifikasi. Ya, Nanti betul. tidak bisa mensertifikasi produknya sendiri. Nanti kan jeruk makan jeruk. Nanti yang Ya, produknya Ibu didampingi oleh pendamping lain, Ibu juga bisa bisa sebagai pendamping untuk mendampingi pelaku usaha lain gitu. oh begitu. Ya, Dan nanti baik. emailnya ya Bapak Ibu ini saya ingatkan, mungkin Bapak Ibu yang di sini sebagai pelaku usaha, yang emailnya sudah dipakai untuk mendaftarkan sertifikat halal, nanti buat email lagi untuk sebagai akun pendamping, biar tidak double akun, gitu ya. Oh iya. Bu, bentar saya mau bertanya, Bu. Oke, oke. Pak Abdul Jabar belum di-rename itu kayaknya. Dari mana Pak? Saya Sukabumi, Bu. Oh, Sukabumi. Nanti di-rename ya Pak, Sukabumi, terus Abdul Jabar gitu. Kirimnya apa? Di-rename Bapak dari Sukabumi, terus underscore Abdul Jabar di anunya, di akun Ganti di nama Pak akunnya. di itu. Di mana? Nama Di Bapak ini nama itu kan nanti diklik, terus klik rename. Oh, iya. Namanya disesuaikan format, Pak. Nah, ya. Ya, Assalamualaikum. Mau tanya, Bu. Ya Pak. Pak, Eh, Pak Jabar yang mau tanya duluan. Sebentar Pak, Pak Jabar silakan. Susah Nanti. ngeliknya. Bentar. Oh ya. Ya Pak Jabar. Name-nya. Ya Allah, gimana sih? Di bagian partisipan itu Pak, nama Bapak paling atas, kemudian yang di pojok titik 3 itu ada pilihannya rename. Oke, atau Pak Eko dulu ya. Ya, Pak. ya. Ya, Pak Eko dulu. Silakan Pak ya, Eko. terima kasih, Bu. Mau tanya, Ya. ini masalah pendampingan halal. Kita ke lapangan itu saat survei itu pada penguploadan datanya itu kan kita harus survei ke lapangan Ya. untuk lihat dapurnya. Ya. Itu cara mengupload datanya itu bagaimana ya, Bu? Untuk mengupload datanya nanti di hari besok, di hari Sabtu itu nanti akan ada materi digitalisasi si halal dan NIB. Nanti Bapak akan diajari di mana tempat mengupload apa namanya foto pendampingan begitu ya, foto verbal ya maksudnya Pak ya. Betul, Sevel, Ibu. Betul, Ibu. Oke, itu nanti di akunnya pendamping Pak, di akunnya pendamping setelah Bapak Ibu nanti verifikasi di lapangan, kemudian memverifikasi ajuan dari pelaku usaha. Nanti setelah memverify, mengklik-klik semuanya, nanti ada kolom mengupload foto, gitu. Nanti ada di situ, Pak. Besok akan diajari, Pak. Oh iya. Ya, terima kasih, Ibu. Oke, oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Lagani, Bu Lamongan. Oke, alhamdulillah, siap-siap. Nah, untuk Julahen Ibu, sembelih halal, ya kami berkeinginan, tapi untuk sementara kayak biayanya itu, Bu, apakah ada semacam keringanan biaya atau gimana? Yang tadi biaya yang Oke, nanti ditampilkan 1 juta sekian sampai sekian, apa ada? Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti bisa menghubungi Bu Ketua Halal Center, Pak, untuk apa namanya ya, melobi harga.
Nggih. Terima Karena kasih. memang Terima kasih. itu sudah dari ketentuan dari BPJPH Pak, jadi kita mengikuti sebenarnya. Tapi biasanya ada program-program potongan jika nanti misalnya bisa mengajak 1-2 orang gitu, nanti ada potongan gitu Pak. Nanti Kalau kalau kami bawa potong 50 sama orang, Pak. Kalau bawa sudah 50 orang potong siap cuma dipotong, Pak. Mau Ibu. Gampang, Pak, nanti, Pak. Bisa nanti japri, Pak. Nggih. siap. Nggih. Terima kasih. Nggih, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi Bapak Ibu? Tanya sekalian. Halo. Nggih, Pak Eko. Masalah Juleha itu sangat menarik. Itu apa ada sertifikat PNSP-nya, Ibu? Ada Betul, Pak, ya. jadi nanti ada apa? Juleha itu kan memang yang dipersyaratkan untuk apa jasa penyembelihan, memang Julehanya harus ada BNSP-nya. Jadi nanti sekalian sudah ada BNSP-nya, begitu. Gitu Pak. Itu kisaran berapa, Ibu? Nanti flyer kami share di grup aja, ngoten Ya, menawi nanti ya. kami share ya, apa namanya? Flyer. Dan flyernya akan kami share di grup. Nanti Bapak Ibu bisa menyebarluaskan ke mana saja. Ya, nanti akan kami share nih. Ya, terima kasih. Pak Denny, monggo. Saya izin bertanya, Ibu. Nggih. Sudah? Pak Denny angkat tangan sepertinya. Apa angkat tangan hadir? Pak Denny dari Mbak Denny apa Pak Denny itu ya? Dari Malang? Di awal terus nanti ke yang yang pendamping halalnya itu bagaimana sistematikanya? Terima kasih. Gimana? Gimana? Bu, udah benar Bu? Belum Bu? Saya Bu. Halo? Ya. Udah jelas suara saya. Bapak Muhammad Ainur Rafiq. Bu Desi, siap untuk di-kick nggih? Iya, Bu. Ya. Saya mau tanya, untuk P3H, pelatihan pendamping proses produk halal, ya. Ini gratis ya, Bu? Gratis, pelatihannya ini gratis. Kan Bapak Ibu tidak kami tarik kan? Gratis kan? Maksud saya kan pelatihannya gratis. Terus kalau ada UMKM yang mau mengurusin produk halalnya atau harus masuk sistem Juleha juga? Enggak. Kalau Safe Declare tidak ada Julehanya. Safe Declare khusus makanan dan minuman dan tidak ada jasa penyembelihan. Jadi khusus makanan dan minuman. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah dinyatakan sebagai pendamping, sudah lulus ya, dapat nomor mendampingi pelaku usaha yang khusus makanan dan minuman saja produknya ya, tidak ada jenis lain. Itu pun nanti ada beberapa yang perlu diperhatikan, jenis produk apa yang mendapat fasilitas gratis, nanti disampaikan materinya di siang hari nanti Bapak Ibu ya. Jangan khawatir, nanti materinya cukup lengkap dan jelas. Baik Bu, terima kasih. Ya, waktunya sudah 8.30 ya Bapak Ibu. Saya kira nanti jika ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan di WA Group. Nanti akan dibuka chatnya di WA Group. Itu ya Bapak Ibu, selamat mengikuti pelatihan pendamping proses produk halal. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu semuanya bisa dinyatakan lulus dan mendapatkan nomor register sebagai pendamping TPH. Dan kami berharap di sini beberapa penyuluh agama yang diamanahi ya untuk mengikuti pelatihan ini bisa mengikuti dengan baik dan lulus, dan kami berharap nanti di KUA diaktifkan kembali untuk layan sertifikat halal. Itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Nair atas informasi dan teknis pelatihan pada pagi hari ini. Memasuki acara berikutnya yaitu materi pertama tentang kebijakan dan regulasi jaminan produk halal dengan narasumber Ibu Eni Yulianti dan moderator saya sendiri. Sebelumnya untuk saya bacakan CV beliau. Beliau merupakan S1 jurusan Kimia UB, lulusan S2 jurusan Kimia UGM,
Kemudian saat ini merupakan Ketua Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, juga pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Jannah, dan aktif pendampingan masyarakat menggunakan produk herbal daun kelor. Kepada Ibu Eni Lianti, apakah sampun ready? Sampun. Nggih. Monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. masuk lagi, Bapak Ibu. Saya hadir lagi di tengah Bapak Ibu semuanya tentang regulasi produk halal. Baik, sambil saya mau buka ininya ya, PPT-nya ya. Bapak Ibu tadi misalnya sambil menunggu ini, mungkin saya juga yang tadi disampaikan oleh Mbak Emma sebagai moderator, ya Bapak Ibu monggo kalau misalnya ini di saudara putrinya ya, di kami pesantrennya putri, monggo kalau bisa di kami kampungnya itu kampung pesantren dekat kalau Pirso dengan pesantrennya Gus Is, monggo Pinara ya Bapak Ibu ada di sana. Kemudian kalau yang tentang produk, bukan produk tetapi adalah edukasi sehat dengan menggunakan bahan-bahan alami, Bapak Ibu bisa melihat saya ada di YouTube Kelor Izin Mbak, Uin suaranya Malang kurang jelas. Kok kurang jelas ini? Volumenya Pak, Minta tolong volumenya. ditekan. Volumenya kurang keras. Halo, masih kurang Halo. keras kah? Kurang. Nggak, saya khawatir ini. Apakah di Bapak Ibu yang lainnya juga tidak keras? Bagus Bu, bagus. Ya, ya, saya kira nanti kalau yang kurang keras jangan-jangan HP-nya minta ganti gitu ya. Ya, jaringan juga bagus. Ya. Panitia yang belikan, Bu. Oke, minta tolong Mbak Emma dibantu untuk di-mute. Ibu kok itu suaranya di mute. Oke, baik. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, tadi ya kalau misalnya Bapak Ibu tentang edukasi sehat, mohon maaf keramik. Ya, edukasi sehat Bapak Ibu bisa menyimak tentang bagaimana sehat dengan bahan-bahan yang alami dari alam sekitar, bagaimana sehat itu macam-macam, itu ada yang untuk keluhan-keluhan kesehatan apa saja macam-macam termasuk untuk anak-anak yang itu Bapak Ibu bisa ketiknya di Google, itu ketik Kelor Uin Malang akan muncul saya. Di sana ada tulisan-tulisan saya, kemudian siapa tahu di Bapak Ibu ada pelaku usaha ya. Siapa tahu juga ada pelaku usaha yang bergerak di bidang istilahnya jamu atau bahan-bahan tradisional seperti itu. Monggo nanti bisa mengikuti ataupun japri ke saya. Saya ada channel YouTube Kelor Uin Malang. Nanti di sana ada edukasi sehatnya. Jadi sehat tanpa obat sintetik, tetapi menggunakan dari bahan alam sekitar. Bagaimana cara-caranya dan testimoninya apa saja di sana, silakan Bapak Ibu bisa simak di channel YouTube Kelor Uin Malang gitu. Karena membawa nama UIN juga ya. Setiap kali saya pengabdian masyarakat bersama tim ya, tidak ada grup-grup sehatnya juga, termasuk Bu Nayir juga ada di sana. Itu bagaimana sehat yang sehat tanpa obat sintetik. Jadi macam-macam sudah penyakit yang ada testimoninya di YouTube, itu ada bisa disimak. Baik, hari ini saya menyampaikan tentang regulasi jaminan produk halal, sertifikat halal yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Jadi di kita ini di Indonesia ada yang produk self-declare ya, ini yang dimaksud dengan pernyataan pelaku usaha, dan ada juga yang
bukan self declare, yang itu harus masuk di istilahnya reguler yang berbayar. Self declare juga ada yang berbayar. Jadi ada mungkin Bapak Ibu mengenal program Sehati, sertifikat halal gratis. Nah, ketika yang gratis itu yang mana? Yaitu adalah yang bagian self declare ini. PPT-nya saya masukkan ini yang buat PPT adalah Bu Nurun Nayiroh yang nanti selalu di grup sampai Bapak Ibu menjadi pendamping kami selalu setia untuk dimonitor oleh Bu Nurun Nayiroh. Oke, baik. Tentang kewajiban sertifikat halal ternyata sejak 2014 ya Bapak Ibu. Bisa jadi tidak semua orang tahu bahwa sudah diwajibkannya sejak 2014 untuk di Indonesia. Nah, meliputi apa saja? Ada barang maupun jasa. Ya, ada barang ya, barang-barang maupun jasa-jasa. Jadi tidak hanya barang-barang. Barang itu meliputi apa saja? Makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan. Kemudian jasanya ada jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Sehingga kenapa sampai kemudian ada angkutan itu pun harus ada sertifikat halal. Itu, nah ini ada jasa di sana. Baik, kemudian ini tadi ya. Jadi ada di Oktober 2026 nantinya bahwa seluruh harus halal. Seluruhnya yang beredar di Indonesia yang memang dia dari bahan yang halal harus ada sertifikat halal. Jika tidak, maka dianggap barang yang ilegal. Baik, kemudian ini penahapan. Jadi ada tahap-tahapnya. Itu kemudian nanti batasnya ada di Oktober 2026. Berarti kita punya waktu 1 tahun untuk mengajak masyarakat luas, monggo untuk bersertifikat halal. Jadi Bapak Ibu nanti begitu, ayo saya bantu untuk bersertifikat halal dengan gratis ya Bapak Ibu ya. Gratis itu adalah pelaku usahanya yang gratis ya, yang pelaku usahanya itu tidak membayar, tetapi Bapak Ibu sebagai pendamping dibayar oleh pemerintah. Gitu ya. Kemudian ada penahapan. Ini penahapan itu maksudnya adalah batas untuk sampai kapan diberikan kelonggaran untuk batas dia harus ngurus sertifikat halal. Ini yang dipaparkan di sini tentu tidak hanya yang self declare ya. Ini adalah penahapan untuk semuanya, produk maupun jasa ya, yang di Indonesia batas-batasnya nanti kapan dia harus wajib bersertifikat halal. Ada obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan itu masuk di Oktober. Tetapi obat keras, misalnya psikotropika, masuk hingga 2000 Oktober juga, tapi 2034. Nah, diberikan kelonggaran dan seterusnya. Ini ada obat, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik maupun barang gunaan. Ya. Kemudian regulasi jaminan produk halal. Ini pemerintah menyusun kebijakan terkait jaminan produk halal sebagai upaya mendorong pengembangan industri halal di domestik ya, pasaran domestik maupun di ekspor. Mohon maaf Bapak Sulaiman, mohon tidak iseng untuk mencoret-coret screen karena nanti kalau tidak sengaja itu 1 kali, tapi kalau diulang maka akan dikeluarkan dari Zoom ya Bapak oleh moderator. Baik, kemudian ada dari tentang BPJPH, ini sekarang hal ini diatur atau lembaga yang mengatur adalah namanya BPJPH. BPJPH dalam mendukung pelaksanaan jaminan produk halal bagi produk UMK mendorong penyesuaian regulasi JPH yang kemudian mengatur adanya kemudahan. Jadi sertifikat halal itu dimudahkan bagi mikro dan kecil ya. Nah, kemudian undang-undangnya itu ada di 2014 kan, dan ada undang-undang di 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, tentang Cipta Kerja di sini apa saja yang diatur?
yaitu adalah kepastian waktu dalam pelayanan sertifikat halal oleh BPJPH, LPH, dan MUI itu diatur oleh pemerintah. Ya, maksudnya ada batas-batasnya bagaimana kepastian mengurus sertifikat halal. Kemudian ada kemudahan pembiayaan. Ya, salah satunya adalah dengan program Sehati atau sertifikat halal gratis. Kemudian perluasan peran serta masyarakat. Nah, ini hari ini Bapak Ibu mengikuti proses pelatihan pendamping proses produk halal juga termasuk adalah perluasan peran. Jadi masyarakat dilibatkan sebagai pendamping halal. Itu contoh bahwa pemerintah dengan adanya program ini, program halal ini kan seakan-akan juga membuka lapangan kerja baru atau profesi baru, yaitu adalah pendamping halal, kemudian juleha, kemudian ada lagi auditor, ada kemudian penyelia. Ini adalah sektor-sektor yang profesi baru yang ditawarkan oleh pemerintah. Jadi ada ini ya, termasuk dulunya adalah MUI, kemudian sekarang penghapusan kewenangan MUI, pelaksanaan sertifikat auditor halal dan akreditasi LPH. Jadi dulunya oleh MUI, sekarang oleh BPJPH. Ini yang istilahnya ada perubahan kewenangan. Baik, kemudian ada ini ya, Undang-Undang tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ya. Kemudian Perpu tahun 22 tentang Cipta Kerja, kemudian diperbarui lagi oleh di tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI. Kemudian untuk yang reguler ya, jadi ada di sini sertifikat halal reguler. Reguler itu yang tadi ada nanti ada batasan mana yang masuk reguler, mana yang bisa masuk safety clear. Bahwa penetapan kehalalan produk untuk reguler adalah MUI, kemudian dalam hal batas waktu penetapan kehalalan sudah dilakukan oleh Komite Fatwa berdasarkan ketentuan Komite Fatwa. Penetapan kehalalan produk dilakukan paling lama 2 hari kerja. Ini ada istilahnya ada jaminan bahwa dalam 2 hari kerja sudah harus ditetapkan oleh Komite Fatwa. Tetapi Bapak Ibu nanti dalam pelaksanaannya memang ya ini bisa bergeser ya Bapak Ibu, karena memang antriannya atau yang dilakukan atau dikelola oleh Komite Fatwa produknya se-Indonesia, sehingga ada antrian dalam realnya ini ada pergeseran memang. Kemudian sertifikat halal dengan pernyataan safety clear, yang ini nantinya Bapak Ibu bisa laksanakan dengan pelatihan ini sebagai pendamping gratis. Itu yang mana? Yaitu adalah yang kategori safety clear ini. Nah, dalam permohonan sertifikat halal dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan. Jadi harus ada pernyataan dari pelaku usaha. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Halal berdasarkan ketentuan fatwa halal. Penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa produk halal dilakukan paling lama 1 hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH. Jadi ini juga demikian Bapak Ibu ya. Oke, jadi diperiksa, dikoreksi oleh Komite Fatwa. Ini ada ketentuannya adalah 1 hari kerja. Oke, kemudian Komite Fatwa dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri. Komite Fatwa produk halal terdiri dari unsur ulama dan akademisi. Kemudian masa berlaku dan perpanjangan sertifikat halal, bahwa jika sudah diurus halalnya, maka itu berlaku selamanya. Ini di sini tertulis adalah sepanjang masa, tidak ganti-ganti, tidak diurus berkali-kali, tidak ada masa habisnya.
dengan catatan tidak ada perubahan komposisi dari bahan. Oke, jadi kalau tidak ada perubahan komposisi, maka tidak perlu kemudian diurus halalnya berkali-kali. Kemudian layanan untuk layanan penyelenggaraan JBH berbasis sistem elektronik. Jadi ada halal, pelaku usaha punya akun, kemudian pendamping juga punya akun yang itu sudah dilaksanakan secara sistem elektronik dan terintegrasi. Jadi bisa diikuti prosesnya sudah sampai mana, itu semuanya bisa diketahui. Kemudian sistem elektronik terintegrasi menghubungkan proses layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh siapa saja yang di sana berperan, yaitu adalah BPJPH, LPH, MUI, Komite Fatwa, dan pendamping PPH. Ini maksudnya yang bisa mengakses proses layanan sertifikat halal itu sistem elektronik itu oleh beberapa ini. Sistem elektronik terintegrasi dikelola oleh BPJPH. Jadi ini dikelola oleh BPJPH. Kemudian untuk undang-undang, ya, jadi ada perubahan undang-undang, diatur terus, dievaluasi, kemudian disempurnakan, mungkin disempurnakan undang-undangnya. Ya, tentang undang-undang ada dasar-dasarnya, Ibu, terus disempurnakan dari mulai dikeluarkan oleh pemerintah, berusaha terus disesuaikan atau disempurnakan jika ada kekurangan, kemudian disempurnakan lagi dan seterusnya, ya. Jadi peraturannya memang hampir setiap tahun itu kemudian bukan urusannya berubahnya, ya, tetapi jika ada di situ melihat kelemahan maka disempurnakannya lagi, disempurnakan lagi. Begitu. Ketika dijalankan ada kekurangan maka disempurnakan lagi. Baik. Kemudian ada jenis layanan sertifikasi halal, ada sehati, non sehati, maupun mandiri. Nah, ini maksudnya self declare, ya. Yang untuk self declare jalurnya tadi ada jalur reguler itu reguler dan non reguler gitu, ya. Jalur reguler berarti, non reguler berarti yang self declare tadi itu yang pernyataan. Nah, yang pernyataan itu ada di sehati. Sehati adalah sertifikat halal gratis. Kemudian non sehati berarti non sehati bisa jadi kemudian ada yang membayarkan. Jadi ada yang misalnya tadi ada pendanaan dari dinas yang membayarkan, sehingga biayanya tadi itu pelaku usaha tidak bayar, tetapi ada yang membayarkan, misalnya membayarkan yang mendanai, ya, misalnya dari programnya wali kota, kemudian dinas, ataupun dari misalnya dari bank, itu ada juga yang memberikan dana untuk dilaksanakannya atau pendampingan sertifikasi halal. Kemudian yang dikatakan mandiri, maka bagaimana? Pelaku usaha adalah membayar sendiri. Sebesar berapa? Itu ada ketentuannya, masih belum ada perubahan, 230.000, gitu, ya. Tetapi membayarnya bagaimana? Membayarnya adalah istilahnya ke BPJPH. Di keuangannya ke BPJPH. Kemudian sekarang ini perbedaan antara reguler dan self declare. Nah, kalau reguler itu berbayar tadi itu ya pelaku usaha yang harus bayar. Kemudian self declare justru dibayar. Justru dibayar itu siapa yang dibayar? Pendampingnya dibayar oleh pihak lainnya, ya. Jadi di sini adalah perbedaannya reguler dan self declare. Tetapi ini juga nanti berbasis apa membedakan reguler dan non reguler atau reguler dengan self declare, berbasis apakah itu? Nah, itu ada di slide berikutnya. Kemudian kementerian yang bersinggungan, ya, yang berkaitan dengan urusan halal ini ada perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, kemudian ada standarisasi atau akreditasi, kemudian ada koperasi, kemudian ada pengawasan obat dan makanan masuk di semua lini ini. Kemudian ada ketentuan sertifikasi bagi UMK. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro kecil wajib bersertifikat halal.
kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan, ya, ini ya, harus berdasarkan pernyataan pelaku usaha, itu urusan yang self declare. Kemudian pernyataan pelaku usaha mikro pemerintah. Setelah standar halal paling sedikit adanya pernyataan pelaku usaha yaitu ikrar, kemudian adanya pendampingan pihak. Jadi meskipun meskipun tadi saya declare menyatakan produk saya halal, maka harus ada yang dampingi, nggak boleh tanpa ada pendamping bilang halal terus minta sertifikat halal, itu nggak boleh. Sehingga ini yang bertanya tadi wajib ada pendamping, ya. Pendamping halal, ya. Itu yang hari ini Pak Ibu sedang pelatihan. Jadi jenengan yang menjadi Bapak Ibu semua yang menjadi saksi, ya, menyaksikan, memeriksa apakah benar-benar produk tersebut meskipun dinyatakan oleh pelaku usaha apakah benar-benar sudah halal. Itu yang menjadi tugas dari pendamping. Kemudian ini adalah rute bagaimana didapat sertifikasi halal. Mula dari pelaku usaha, kemudian ada pernyataan kehalalan produk, kemudian harus dibuktikan, dilihat, dikoreksi, diperiksa. Itu yang meriksa siapa? Itu adalah pendamping halal. Kemudian pendamping halal ini membuat rekomendasi, ini benar halal, begitu. Tetapi nanti masih istilahnya harus diverifikasi, lihat siapa yang melihat berkas-berkas itu. Filter pertama adalah kami, ya. Kami ini sebagai koordinator dari Bapak Ibu memeriksa hasil berkas yang Bapak Ibu buat. Jadi mohon nanti hal-hal begini ini kita harus jaga terus silaturahminya, itu jangan. Ini nanti yang rawan Bapak Ibu, hubungannya Bapak Ibu dengan kami ini mudah-mudahan baik terus. Amin, ya. Nanti misalnya punya Bapak Ibu tadi itu namanya bekerja, kemudian dikoreksi, kemudian kami buat catatan Bapak Ibu, ini ada yang keliru, tolong ini diperbaiki. Itu jangan sampai Bapak Ibu nanti senewennya di sana, ya. Emosinya nanti di situ ketika kemudian ada kami kembalikan, ada ini ada yang kurang, tolong perbaiki. Ada yang kurang, ini yang tolong perbaiki. Sehingga Bapak Ibu menyimak tentang pelatihan dan mengikuti nanti yang diajarkan oleh mentor, terakhir nanti oleh Bu Ella, itu menjadi penting supaya Bapak Ibu tidak kemudian berkasnya dikembalikan berkali-kali, ya. Ini salah itu kan bisa nanti Bapak Ibu senewan ke kami, ya, emosi ke kami. Itu yang ngeri, ya. Terus nyerah jadi pendamping itu yang kami tidak inginkan. Sehingga dalam masa berlatih dan belajar ini harus memang sungguh-sungguh, ya. Nah, kemudian ini tadi bahwa tidak dikenai biaya, ya. Ya, tadi dasarnya itu awalnya tidak ini apa? Mungkin nulis ini make up ini, ya. Siapa ini? Untuk cara-cara di screen mohon tidak diterus-teruskan, ini kan masih ada ini coretannya. Jadi saya ganti slide juga masih nampak nanti, ya, ganggu sekali. Jadi mohon tidak dikasihkan ke anak-anak, ya, supaya tidak dicoret-coret, ya. Nah, oke. Untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikasi halal memang didasarkan oleh pernyataan. Ini tadi sudah ada mikro dan kecil. Kalau yang usahanya besar, sedang, ya harus masuk yang reguler, diperiksa oleh LPH, kemudian yang namanya diaudit, ya, atau dikoreksi oleh auditor, dan seterusnya, ya. Nah, dasarnya adalah tidak dikenai biaya, yaitu tadi yang ada sehati dan non sehati. Tetapi kemudian kalau misalnya ada juga yang jalur mandiri akhirnya, misalnya waduh saya kok nunggu kuota kelamaan, saya tak bayar aja uang 230 di monggo, gitu, ya. Itu bayarnya bukan ke kami, ya, itu ke apa namanya BPJPH. Kemudian tahun 2021 kewajiban bersertifikasi halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Kriteria produknya yaitu tidak berisiko, harus dipastikan kehalalannya.
Ya, berarti apa? Di situ produknya harus sederhana, nggak rumit, sudah dipastikan kehalalannya. Ini tentunya harus dari bahan-bahan yang semuanya sudah berlabel halal. Dalam hal permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Maksudnya, memang di setiap tahun program Sehati itu tidak kemudian besarnya sama. Kadang diberikan anggarannya, kalau misalnya di 2025 kemarin kan 1 juta. Ya, 1 juta sertifikat halal gratis. Dan itu di akhir-akhir kemarin masih ditambah lagi. Ya, ditambah lagi untuk dari 1 juta itu masih ditambah lagi. Jadi kami ini semangat untuk merekrut Bapak Ibu. Kenapa? Karena kuota Sehati masih ada. Ketika kuota Sehati masih ada, Bapak Ibu ngajak orang untuk ngurus halal gratis itu kan harapan kami juga lebih mudah kan? Ayo saya uruskan gratis kok, nah gitu. Itu jadi memang dilarang ya Bapak Ibu kemudian membuat tarif sendiri gitu. Untuk menarik ke masyarakat itu dianggap nanti ada peringatan, ada pelanggaran yang jika ketahuan itu maka dicabut, bisa dicabut kalau ada dianggap nanti pungli ya, di situ. Nah, pembiayaan dapat dilakukan juga dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Artinya ketika misalnya program Sehati tidak memberikan, maka siapa lainnya yang bisa memberikan? Boleh yang lainnya bisa memberikan. Ini misalnya anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi Pemkot, ya dinas boleh membiayai dari kemitraan, bantuan pemerintah dan seterusnya. Ini dibolehkan membiayai. Oke. Kemudian masih di peraturan. Nah, harus melalui ini yang di merah ini harus melalui pendampingan. Tidak boleh menyatakan kemudian minta sertifikat. Hanya pernyataan pelaku usaha ini halal punya saya pasti halal. Apalagi saya sudah haji ya. Sudah haji 3 kali misalnya. Ini pasti halal. Tidak begitu juga ya. Ini pernah itu juga gitu. Jangankan ini ya, di sini semuanya ayamnya juga muslim gitu. Pernah ada guyonan begitu ya, Ibu ya. Ya, ini pasti halal ini karena saya saja sudah masak nggak percaya itu nggak bisa begitu, kita nggak otot-ototan ya. Tidak tentang otot-ototan begitu. Tetapi memang di prosedurnya harus melalui pendamping PPH ya. Gitu. Nah, ini sudah pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan Islam, dan seterusnya. Jadi yang tadi misalnya dari penyuluh agama, dari masyarakat umum, kemudian koordinatornya adalah memang bisa di universitas, bisa di lembaga masyarakat, ya. Misalnya ada yang dari macam-macam itu ya, dari takmir masjid, mana juga bisa membuat istilahnya LP3H atau koordinator itu. Nah, kemudian pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang berbadan hukum atau perguruan tinggi. Nah, ini kami termasuk yang di sini, kami koordinatornya, kami dari perguruan tinggi Islam, dan kami ini. Tetapi tidak hanya organisasi, bukan hanya perguruan tinggi Islam, meskipun yang umum misalnya itu juga boleh ya punya LP3H, punya koordinator untuk LP3H. Nah, ini tarifnya Bapak Ibu ini masih berlaku 2022 hingga sekarang masih berlaku sebesar 230.000. Ya, ini tidak dipungut ke pelaku usaha jika masuk menggunakan jalur Sehati tadi yang didanai pemerintah. 230 itu untuk apa saja? Ini 25 untuk pendaftaran, 25 untuk pendampingan PPH, 150 untuk insentif pendamping. Ya, gitu ya. 30.000 untuk komite fatwa. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu menerima yang mana? Yang 150.000 ini jika kemudian berhasil sampai sertifikatnya keluar. Gitu ya. Kemudian manual sistem jaminan untuk SJPH, sistem jaminan produk halal SJPH untuk sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha. Kepala
ini Kepala BPJPH, keputusan Kepala BPJPH nomor 146 tahun 2025. Petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha atau self declare. Tadi ya. Kriteria UMK mengikuti keputusan Kepala BPJPH tahun 22. Jenis produk yang diajukan